Crazy in Love, chapter 52, Bernama Bahagia. Anggaplah persiapan untuk malam besok telah rampung. Hanya ada satu hal yang perlu diluruskan oleh Kabir. Pertama, tentu ia harus berbicara pada Zahra. Kedua, menemui Miko, berterus terang dan meminta maaf, termasuk menyiapkan diri atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Misal, kemarahan wanita itu. Yang mana yang harus didahulukan? Bicara pada Miko atau Zahra? Terus Kabir berpikir dalam tidur tak tenangnya. Setelah cukup lama merenungkan, dipilihnya Zahra lebih dulu. Apa yang menjadi alasan? Tentu karena wanita itu hal terpenting bagi dirinya. Kemarahannya akan menjadi kesedihan hati. Aku tak boleh sekedar bicara. Ya, tak ingin sekedar berbicara. Kabir berencana membangun sebuah momen tak biasa. Bersepeda itu yang dipilih pria tersebut. Kala jam hampir mendekati angka 8, ia yang memang cuti kerja spontan melompat dari tempat tidur, berganti pakaian meski tak ada yang berbeda dari penampilannya. Ia kayuh sepedanya menembus dinginnya malam. Suasana masih ramai, lalu lalang kendaraan serta pejalan kaki lumayan hiruk pikuk. Menambah semangat pria itu bersepeda. Masih mematuhi aturan, setelah melewati lampu merah di persimpangan, Kabir hentikan laju sepeda. Ia rogoh ponsel dari balik saku celana, segera mengirim sebuah pesan pada Zahra, berharap wanita itu telah berada di Wisma. Keluarlah, aku tunggu. Demikian pesan itu ia kirim. Zahra baru saja memasuki kamar, belum sempat menjatuhkan diri di kursi, kala suara notifikasi mengusik telinga. Kabir, batinnya bergumam tak senang. Spontan, kedua bola mata menepi, melirik Miko yang tengah meletakkan tas. Sementara dua jari cekatan menulis pesan balasan. Maaf, aku baru saja pulang kerja. Penolakan Zahra tak berarti bagi Kabir. Seperti biasa, lelaki itu mengancam akan mendatangi Zahra jika wanita itu tak menuruti. Pakailah pakaian tebal atau jaket. Demikian pesan terakhir yang dikirim oleh Kabir. Walau kesal, juga tak sudi keluar. Pada akhirnya, Zahra tetap tak bisa menolak. Miko telah berada di kamar mandi waktu itu, kala Zahra pamit keluar. Oke, bawakan aku sesuatu pulangnya, teriak Miko dari dalam. Tentu, sahut Zahra. Sesampainya di bawah gedung, Zahra menghentikan langkah kaki. Bola mata wanita itu mengedar mencari keberadaan Kabir di sekitar. Cukup lega ia kala mendapati Kabir menanti cukup jauh dari gedung. Masih jaga sikap itu orang. Celoteh Zahra melangkah tak sabar mencapai Kabir dengan muka tertekuk kesal. Ayo naik, perintah Kabir dengan tenangnya. Kemana? Tanya Zahra, namun tak dijawab. Jadilah suasana berubah hening dalam sekejap. Oh, bagaimana tak mengumpat? Ia telah mengalah, bersedia menemui, namun malah kebisuan yang diperoleh. Ingin rasanya ia berteriak, mencaci, menyumpahi pria itu. Alih-alih meluapkan kemarahan, Zahra sama bungkamnya juga tak sudi menciptakan obrolan pada orang yang tak menggubris. Lama hening dalam kebisuan itu membalut keduanya, hingga tiba-tiba mulut Kabir rehat. Ya, lebih dulu ia bersuara. Zahra, ucapnya rendah, namun terdengar serius di telinga. Zahra tak menyahut. Ia malah berpura tak mendengar, asik menyatukan diri dengan alam, mendongakkan kepala, menatap hamparan gelap langit malam. Sekali lagi Kabir menegur, kali ini dengan suara lebih nyaring. Zahra tak sadar menyahut. Apa kamu kedinginan? Hanya sekedar berbasa-basi, mungkin untuk memancing obrolan lebih. Langit tak berbintang. Zahra malah berkata lain, tak menjawab pertanyaan itu. Kabir menyeringai menanggapi dirinya yang diacuhkan. Namun itu tak menyerukan keteguhan pria itu. Sebaliknya, ia mengikuti alur. Lantas, haruskah aku menanti bintang untuk mengutarakan keinginanku? Ucap Kabir merespon celotehan Zahra. Aku tak percaya lagi pada bintang jatuh. Langit juga mendengarkan keinginan kita. Begitukah? Sahut Kabir. Zahra tak lagi menanggapi. Ia lebih asik memandangi gelapnya langit, merasakan dinginnya udara malam menerpa kulit. Zahra, boleh aku mengajukan tanya?
Andai aku menikahimu, mahar apa yang kamu inginkan? Tanya Kabir, cukup serius, walau terdengar tak bersungguh-sungguh. Kali ini berganti Zahra yang menyeringai, menanggapi ocehan Kabir yang dinilai tak berarti. Jangan berhayal. Aku bertanya, bisakah dijawab? Balas Kabir, semakin memperlambat kayuhan sepeda. Bawa aku keliling dunia dengan bersepeda. Seperti ini. Begitu saja itu ucapan terlontar. Mendadak Kabir menghentikan sepedanya. Dan itu cukup menyentak Zahra. Spontan, kedua tangannya yang tadi terdiam pasif mencengkram perut Kabir. Itu mahar atau penyiksaan? Kau bertanya dan aku menjawab. Apa aku salah? Sahut Zahra mendebat. Hai Nona, kamu duduk manis di boncengan dan aku harus mengayuh sepeda. Bisa-bisa suamimu ini akan kehilangan kedua kakinya. Ya sudah, lupakan saja hayalanmu itu, kata Zahra tak mau kalah beradu mulut. Tak perlu keliling dunia, cukup seperti ini saja, bagaimana? Tawar Kabir. Lanjut bersepeda apa tidak? Balas Zahra mengacuhkan. Namun hati cukup geli pada sikap yang ditampilkan pria itu. Awalnya Kabir masih mendebat, meski pada akhirnya pria itu kembali bungkam, mengayuh sepeda tak tentu arah tujuan. Dan Zahra terkesan membiarkan. Ingin tahu seberapa lama kebungkaman pria itu berlangsung. Zahra, aku akan menikahimu. Tiba-tiba laki-laki itu bersuara kembali dan betapa seriusnya terdengar. Meski jelas terdengar di telinga, Zahra seakan menolak percaya. Ia diam membisu, tak menanggapi perkataan Kabir meski sepatah kata. Hanya debaran jantung entah kenapa menjadi tak stabil. Gelombang panas menjalar sekujur tubuh. Zahra, kenapa kamu diam? Aku bersungguh, tegas Kabir mengulangi. Maka nikahi aku sekarang, balas Zahra terkesan menantang. Sekarang, di pinggir jalan. Terkesan bercanda menanggapi. Sebenarnya serius juga, ada apa denganmu? Sudah lupakan, lagi-lagi Zahra terkesan acuh, tak menanggapi serius. Aku akan menikahimu besok, aku berjanji, kata Kabir kemudian, membalas tanggapan acuh wanita itu. Sore menjelang acara, sekali lagi Pak Fadil menghubungi Faisal, sekedar memastikan apakah Faisal melaksanakan tugas yang dilimpahkan padanya, membawa Zahra pulang. Papa, nada membalas Faisal terdengar di sambungan. Tugasmu hanya menjemput adikmu Faisal, biar papa yang akan bicara, kata Pak Fadil sekali lagi menegaskan. Di antara kakak beradik, Faisal bersuara akan ketidaksetujuannya. Bukan karena ia tak suka pada Kabir, itu lebih karena tak ada diskusi sebelumnya. Berbeda dengan Raihan, ia memilih bungkam. Iya Pak, ini Faisal juga sudah di depan kantor Zahra, kata Faisal dengan nada pasi. Segeralah, tegas Pak Fadil sebelum menutup panggilan. Faisal menghela nafas. Sungguh ia telah berupaya menentang, meski di akhir tetap saja tak bisa mengalahkan kewenangan Pak Fadil. Sore kian petang, jam juga telah mengarah ke angka 5. Faisal tak serius menunggu. Ia bahkan berharap sang adik memiliki rencana dadakan atau mungkin memiliki pekerjaan mendesak. Sayang, itu tak terkabul. Zahra muncul menyentak dirinya. Maaf kak, tegurnya memasuki mobil. Faisal hanya mampu membalasnya lewat senyum singkat dan hambar. Dan ia menghidupkan mobil meski terpaksa. Ada acara apa kak? Tanya Zahra. Sebenarnya cukup penasaran. Acara keluarga, sahut Faisal singkat. Sikap minim suara itu terus bertahan. Bahkan sesampainya di rumah, Faisal langsung menaiki tangga, menghilang dari keramaian keluarga. Setidaknya tugas yang dilimpahkan telah diselesaikan. Tak ada lagi tuntutan bagi pria itu. Berbeda dengan Zahra, ia malah menyusup ke dapur, sekedar menengok kesibukan kaum Hawa di sana. Ya, suara gaduh mereka bersilat dengan suara masakan mampu menarik minat. Aromanya. Seketika hidung Zahra mengendus aroma masakan. Risa menoleh dengan senyum di wajahnya. Loh, kapan datangnya? Tegur wanita itu. Baru saja Kak Faisal yang jemput, balas Zahra. Sayang, sini cicipi yang ini, pinta Ibu Haslina.
Dengan antusias, Zahra melangkah datang. Sayang, belum juga mencicipi, Pak Fadil nampak di tengah pintu. Suara tegasnya menyentak mereka. Lebih-lebih Zahra, entah kenapa hatinya bergetar. "Zahra, sini dulu sayang," panggil Pak Fadil. "Iya Pak," jawab Zahra. Bola mata menatap penuh tanya sang ibu. Sebuah kedipan pelan diisyaratkan oleh Ibu Hazlina, bermaksud menyuruh sang anak mengikuti sang ayah. Zahra menurut, walau hatinya tak tenang lagi. Satu langkah di belakang sang ayah, ia berjalan menuju ruang keluarga. Duduklah Pak Fadil lebih dulu, lalu disusul Zahra kemudian dengan ragu. "Zahra, bagaimana nak Kabir?" "Apa? Kabir? Kenapa tiba-tiba Pak Fadil menyinggung pria itu?" Batin Zahra berucap dalam kecemasan. Debar jantung kian terpompa, menegang ia. "Kabir? Dia..." Sungguh Zahra bingung apa yang harus ia katakan mengenai pria itu. Tertunduk ia, menyembunyikan kebingungan serta perasaan was-was. Sementara dalam kebungkaman, Pak Fadil telah sikap sang putri. Ia tak langsung berbicara, mungkin merakit suasana. "Dia datang melamar Zahra kemarin lusa," ungkapnya kemudian. "Melamar?" Zahra berujar dalam keterkejutan serta ketidakpercayaan. Isyarat hatinya terjawab sudah. "Iya, dan Papa meminta dia datang malam ini dengan membawa mahar," lanjut Pak Fadil, memecut keterkejutan Zahra lagi dan lagi. "Apa?" Sungguh setengah mati kagetnya wanita itu. Tak tahu perasaan apa yang harus diungkapkan. Senangkah, sedihkah, marahkah? Entahlah, semua bercampur aduk hingga membuat Zahra duduk termangu. "Zahra, bersiaplah, pria itu telah menyiapkan gaun akad. Kak Risa akan membantumu bersiap," kata Pak Fadil, menyuruh dengan nada tenang, tak tegas serta lantang seperti biasa. "Papa," hanya kata itu yang mampu keluar dari mulut Zahra. Sebenarnya ia hendak menolak, namun entah kenapa mulut tak mampu berkata-kata. Sebaliknya, dirinya malah bersikap lain, bangkit dari kursi dengan patuh, seolah terhipnotis. Namun, begitu tersadar, Miko mengusik pikiran. Bagaimana ia harus menjelaskan itu yang berkecamuk? "Zahra," tegur Ibu Hazlina, telah menunggu di ambang pintu ruang keluarga. "Mama," Zahra menoleh dengan tatapan tak menentu. Datanglah Ibu Hazlina, ia tuntun Zahra naik ke kamar. "Zahra, kenapa sayang?" Jelas terlihat kecemasan di raut wajahnya. "Kenapa aku tak menganggap serius perkataan Kabir semalam?" Zahra malah berucap sendiri, seolah Ibu Hazlina tak ada keberadaannya. "Sayang," tegur Ibu Hazlina lagi. "Adakah sesuatu yang mengganggu Zahra?" lanjutnya, mengusap pipi sang anak. Nanar mata Zahra menahan air mata kala menatap hampa sang ibu. Sekali lagi Ibu Hazlina bertanya. "Oh, Mama, mana baju akadnya?" tanya Zahra, malah menyinggung hal lain. Bangkitlah Ibu Hazlina dengan senyum membingkai wajah. Ia buka lemari Zahra dan mengambil itu gaun. "Lihatlah sayang, Nak Kabir pandai memilihkan," puji Ibu Hazlina, terlihat bahagia, dan itu sungguh menyakiti Zahra. Tekadnya untuk mengembalikan tu gaun luntur melihat raut wajah bahagia sang ibu. "Apa Mama bahagia?" tanyanya, menatap hampa. "Tentulah sayang, akhirnya kalian dipersatukan. Sejak pertama Mama bertemu dengannya, Mama telah jatuh hati. Mama mampu menilai kepribadian anak itu. Senyum Mama adalah senyumku. Sekarang dandanilah putrimu ini," kata Zahra, menyerah melawan takdir. "Tentu Kak Risa juga akan membantu," sahut Ibu Hazlina, menyerahkan gaun yang tadi diambil.